If you wanna see some crazy, Drama some semuanya lazy, masih you ada need di me and my friends. Even though we got no money, it's not funny. This is public and we just like we don't Lebih bagus, gak pakai aja ya. what we want. Soalnya kalau pakai minggu malu. Oke, jadi selamat siang semuanya. We don't worry about tomorrow. We just do what we wanna do tonight. So don't tell me how to say it. All we want is to be free. Oke, kita mulai aja dulu ya. Pertama, kenal dulu. Nama aku Syariah Wijaya, aku dari FIU. Currently mau naik year 3, ambil calendar engineering. Terus, I would like to also tell you about my past portfolio experience. Aku pernah jadi head of special project, house captain waktu JC, dan currently aku jadi assistant social director di school club di FIU. Basically kalau kalian baca buku itu tiga-tiganya ini, kenapa aku pilih tiga-tiga ini dari past experience aku untuk taruh di sini adalah karena aku merasa ini yang paling support, dan dari sinilah aku belajar untuk memimpin. Dan kalau kalian baca ini pekerjaan aku, job aku selalu planning and organize and manage people. Jadi di sini aku merasa ini adalah bekal aku yang aku bisa pakai untuk maju sebagai sekretari jenderal. Karena sebagai sekretari jenderal menurut aku yang paling penting adalah kemampuan skillnya untuk bisa manage orang dan menghubungkan diri penghubung antara banyak-banyak organisasi yang kita bawa. Jadi ya seperti tadi aku udah bilang, kenapa aku berani ambil untuk maju sebagai kandidat sekretari jenderal, karena I believe that with my past experiences, aku udah pernah mengalami, aku udah pernah go through memegang leadership position yang similar, cuman skalanya lebih kecil. Jadi untuk aku sekretari jenderal itu adalah satu milestone yang baru, satu level yang baru yang aku bisa ambil untuk challenge myself, dan juga untuk membawa bigger role gitu, bigger changes. Dan selain itu, yang aku mau point out adalah ini visi aku dalam setiap kali aku diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin gitu, memegang posisi leadership. Jadi aku tuh mau kita tuh grow together. Jadi nggak cuma aku yang learn something out of it. Aku mau nanti semua yang kerja sama aku, at the end of the day, kita semua tuh bisa merasakan kalau kita tuh indeed kita learn something. Dan indeed kita tuh juga gain experience yang kita nggak bakal dapat di tempat lain. Next, visi dan misi. Kalau aku boleh sedikit sharing, ini adalah visi dan misi adalah bagian paling susah dari yang aku bisa, yang aku harus prepare gitu dari semuanya. Kan harus ada visi misi atau program kerja. Kalau aku boleh sharing, ini yang paling susah visi dan misi. Kenapa? Karena aku rasa visi dan misi ini adalah sangat dasar. Kalau kita visi misi kita salah, maka berarti kita salah. Gitu. Dan aku konsult banyak orang, gimana cara bikin visi dan misi yang benar. Banyak orang bilang kayak, gampang share, itu kan cuma satu liner doang gitu, yang penting bikin aja, visi misi gampang gitu kan. Tapi sebenarnya aku sangat struggle kan, karena aku nggak mau kita di tengah jalan tuh kita hilang misinya. Jadi after I consult a lot of people, after I do my research, dan aku juga sempat tanya sama papaku, karena papaku juga suka orangnya suka berorganisasi. Papaku bilang satu hal yang yes, that's what I need gitu. Papaku bilang kalau visi itu, apapun yang kamu taruh di visi itu nggak boleh keluar jalur dari visi organisasinya sendiri. Jadi apapun visi kamu sendiri itu nggak boleh beda sama visi organisasinya. Karena apa? Karena kalau kita udah beda dari visi organisasinya, maka organisasi ini nggak akan kemana-mana. Jadi setelah aku dengar itu, aku gather feedback from you all guys, dan aku udah tanya-tanya kan, apa sih kira-kira yang kalian mau? I invite you to be part of the change also. Dan aku kamu dengan visi ini,
yaitu adalah menghasilkan kinerja yang baik sebagai sarana penghubung antar organisasi anggota dengan fokus sustainable development. Jadi sebagai sarana penghubung, karena itu adalah apa itu PPIS, kita menghubungkan semua anggota-anggota. Tapi yang di sini aku mau fokus adalah aku mau kasih kualitas yang baik, kualitas kerja yang bagus, as well as perkembangan kelanjutan. Karena aku merasa kalau misalnya kita pun menghasilkan kerja yang bagus sekarang, tapi kalau tidak bisa dilanjutkan, cuma sampai di situ aja. Dan aku mau kita tuh jangka panjang. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu masih bisa diteruskan. Jadi kalau misalnya ada organisasi, ada kepengurusan yang baru, mereka tuh nggak mulai lagi dari nol. Mereka bakal bisa majukan kita, gitu. Yang udah kita lakukan. Itu sih. Dan untuk mencapai ini, misinya dari dua ini aku summarize jadi satu. Kita harus punya dedication untuk common goal. Gitu. Jadi gimana caranya mencapai common goal? Aku mau meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota. Karena dari feedback aku dengar banyak yang bilang kayak terkadang ada miskomunikasi, terkadang koordinasi kurang bagus karena ada certain alasan atau other itu, jadi yang membuat koordinasi itu agak kurang. Dan aku mau memperbaiki itu. Itu yang jadi key point aku yang mau lakukan adalah aku harus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dan harus benar-benar mengarahkan kalau kita tuh semua tuh tujuan yang sama. Itu aja sih. Oke, next program kerja. Untuk program kerja ini aku mau klarifikasi. Kalau kalian lihat ini agak vague gitu kan, support legacy, vibrant life. Aku mau klarifikasi. Kalau aku boleh bilang ini bukan program kerja per se. Ini lebih ke arah pedoman kerja. Jadi kenapa aku nggak mau bilang program kerja? Karena I feel that program kerja itu adalah sesuatu yang harus kita come up secara bersama-sama, harus didiskusikan dengan baik-baik, baru kita come up dengan bersama-sama. Karena kalau misalnya aku yang keluar dengan program kerjanya, again itu bakal balik lagi it's on or do gitu. Jadi organisasi ini adalah organisasi dan which is that's not the case. Kita PPIS, kita di sini PPS hanya sebagai penghubung dan fasilitasi. Jadi apapun yang akan dilakukan agenda ke depannya itu adalah harus didiskusikan dengan baik secara bersama-sama supaya semua orang itu juga merasa kalau mereka tuh ngambil bagian. This is what you want guys gitu kan. Kalau misalnya kalian cuma detail what to do, kalian pasti kayak nggak mau kan, itu kan kamu yang mau gitu kan. Tapi kalau kalian actually put the thought into it dan itu dari kalian sendiri, aku mau kayak begini, pasti kalian juga pasti kalian juga merasa kalian tuh terbeban dan responsible untuk hal itu. Dan itu yang aku mau tekankan. Jadi bukan program kerja yang aku mau kasih tahu, ini lebih ke pedoman kerja aku. Jadi nanti kalau misalnya aku pilih jadi Secretary General, ini tiga ini adalah area yang aku mau fokuskan dari setiap decision yang aku buat itu bakal basisnya ini. Oke, kita go through aja ya. Karena this is what I feel is under my authority. Kenapa gitu? Karena kerja. Karena aku menghubung semuanya, jadi aku bisa mengkomunikasikan. Kalau ada yang butuh tenaga kerja, kita bisa lend a hand gitu. Kita masih punya komite, kita bisa minta tolong dari komite kita untuk membantu. Itu sesuatu yang kita bisa lakukan. Bantuan dana juga, PPIS juga responsible atas distribusi dana KBRI yang diberikan. Jadi bantuan dana adalah sesuatu yang merasa itu bagian dari responsibility aku yang bisa dilakukan, bisa aku kerjakan. Dan terakhir ada pemasaran, ini basically marketing. Karena PPS adalah organisasi yang gede, jadi kalau mau bantu marketing kita punya database yang besar, kita bisa email blast, kita bisa bantu melalui media partner kita, media diaspora, kita bisa bantu melalui Facebook kita, melalui YouTube kita bisa bantu. Jadi kenapa aku kasih juga? Karena ini yang merasa sesuatu yang aku bisa jadi. Bagaimana cara mendapat dukungan? Ini yang penting karena aku nggak mau ini di take for granted gitu. Karena dukungan ini apapun kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dia. Jadi untuk mendapatkan dukungan ini, event-event yang kita bakal dukung itu harus di approve oleh PPS dan KPI. Itu sih. Bagaimana cara mendapat approval? Basically simple, caranya adalah eventnya harus valid, in a sense tujuannya valid, terus proposalnya juga so-called accountable dan reliable. Kenapa? Back to
back to what I said earlier, karena apapun yang kita kasih ke kalian itu harus bisa dipertanggungjawabkan akhirnya gitu. Dan gimana cara kita memastikan validasi ini adalah kalian harus melibatkan PPIS dari bagian dari sejak perencanaan sampai penyelenggaraan acara. Kenapa begitu? Kenapa kok PPIS jadi kepo gitu kan? Enggak, kita nggak kepo. Kita mau memastikan kalau kalian itu searah gitu. Kita tuh di sini tujuan utamanya membantu kalian. Kita mau kalian tuh dapat dukungan dari kita. Caranya gimana? Caranya kalau dari kalian dari perencanaan udah tanya, udah consult gitu misalnya dengan kita. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan misalnya syarat dari PPIS sendiri gitu, kita bisa tell ke kalian dari awal gitu. Ini kayaknya kurang gini. Gimana kalau dibaguskan? Kalau gimana kalau diganti jadi kayak gini? Karena dengan kalian ganti itu kalian akan mendapat dukungan dari kita gitu. Kalau kita nggak terlibat dari perencanaan awal, tiba-tiba terakhir udah dapat proposal gitu kan, tolong dong di support dananya gitu. Tapi in the end, kalau setelah kita baca misalnya ada beberapa hal yang agak tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan, itu kan akan lebih susah dan itu bakal jadi menurut aku bakal jadi miskomunikasi dan terakhir misunderstanding sih dari kalian dan kita juga gitu. Bukan kita nggak mau bantu, it's just there are certain things kayak ada prosedur yang terlewat yang harusnya bisa dilakukan untuk in the end kalian dapat dukungannya. Itu sih. Bagaimana cara melibatkan keterlibatan? Di sini aku tulis rapat umum sekali setiap bulan. Sebenarnya ini lebih ke tentatif ya. I just say sekali setiap bulan. Kalau dipakainya nanti kita bisa kita bisa mendapatkan agreement dari kalian. Apakah sekali setiap bulan terlalu sering atau mungkin kurang? Kalau misalnya bulan itu lagi banyak acara coming up gitu, kita mungkin lebih perlu ketemu untuk update satu sama lain dan itu lebih sensitif sih. Next, legacy. Legacy ini, sorry ya flashing, 20 menit. Oke, legacy ini aku mau berbasis apapun yang dilakukan itu harus bisa jangka panjang. Seperti yang tadi aku udah bilang, visinya adalah sustainable development. Bagaimana cara mencapai sustainable development? Kita harus memikirkan apapun itu harus jangka panjang. Gitu. Jadi I will be open to suggestion. Apapun kalian punya suggestion, mungkin event apa bagus, nggak apa-apa, I will open. Tapi dalam perencanaannya event ini harus bisa ada jangka panjangnya. Harus direncanakan gimana caranya, apakah ini bisa sustainable, apakah ini emang untuk diulang atau one off aja gitu. Dan kalau walaupun itu cuma one off, kita harus tetap memikirkan sustainability dari legacy-nya. Artinya apa? One off ini kita gara-gara cuma sekali ya udah kita asal aja gitu, jangan gitu. Karena event sekali ini bakal in the end akan leave impression ke kita juga. Kalau kita buatnya asal-asalan dan jangka panjangnya kita nggak bisa percaya lagi, itu satu. Jadi kayak setiap apapun yang kita lakukan itu harus ada pikiran untuk jangka panjang, dan itu yang aku mau tekankan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nantinya kepengurusan saja itu bisa melanjutkan lagi, gitu. Bisa improve on, bisa melanjutkan lagi. Jadi kita bisa sampai sekarang itu nggak sia-sia, nggak cuma sampai di sini aja. Oke, yang terakhir adalah Vibrant Life. Di sini Vibrant Life itu berbicara lebih ke arah bidang yang aku mau touch. Jadi I want to ensure that pelajar Indonesia itu yang di Singapura bisa mendapatkan exposure yang cukup dan balance baik di bidang akademik maupun non akademik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara simpel sih, dengan cara membuat acara-acara skala kecil atau skala besar yang both touch di bidang edukasi akademik dan yang akademik, non akademik. Contohnya kita bisa bikin fair atau workshop yang kayak workshop yang just not education, yang nggak akademik, academic heavy in a sense. Jadi contohnya workshop masak gitu. Itu bukan akademik, tapi itu memberi mereka baru gitu, ada learning point di situ. Dan itu bisa membantu nantinya gitu. Itu bisa menambah skill, dan skill itu yang diperlukan. Jadi bisa juga kalau sekarang kalau kalian mau sekarang lagi ada itu YouTuber gitu kan, lagi booming YouTuber gitu. Mau dong ada workshop atau talk gitu dari YouTuber gimana cara jadi vlogger yang bagus gitu.
karena youtuber sekarang udah termasuk salah satu pekerjaan yang direkomendasi untuk bisa masuk ke hidup kan. Kita bisa kalau misalnya ada yang bersedia untuk kita buat gitu kan, kita buat nggak apa-apa, itu aku akan terima. Selain itu acara besar seperti IAF, Liga Olimpik itu juga menurut aku nggak fokus ke pendidikan per se, itu juga fokus ke non akademik kayak olahraga gitu, cultural. Jadi intinya Kabinet ini lebih ke arah scope acara, scope variasi acara yang aku mau touch selama masa jabatan sih. Kalau aku mau point out ini sih, didelegasikan dengan PPI sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita nggak bakal memaksakan ini. Ini kalau misalnya kalian anggap aja dari pintu lah, kalau dari pintu jadi kalau tidak apa-apa. Jadi dari pintu misalnya, dari pintu mau bilang, kita bakal ada ini workshop. Misalnya kita mau workshop fotografi, kita panggil fotografer terkenal Indo gitu misalnya. Kita mau bantuan dari PPDS dong, bisa nggak gitu? Ya nggak apa, kita bakal kolaborasi dengan pintu misalnya. Kamu butuh bantuan apa? Terus boleh nggak kalau misalnya workshop ini dibuka untuk seluruh pelajar Indonesia, nggak cuma pintu doang? Kayak gitu. Jadi kayak kita lebih ke arah membantu dan mensupport daripada kita come up sendiri. Karena kalau kita come up sendiri, it will be agak susah karena kita udah punya banyak hal. Untuk PPS sendiri udah banyak hal yang harus di handle. Jadi kalau untuk acara kecil seperti ini kita lebih ke kolaborasi dan support. Kalau untuk acara besar aku mau point out fokusnya adalah di sini aku bilang maksimal 2 kali sekali. Ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk lebih fokus ke persiapannya sih. Karena seperti aku bilang di visi, aku mau kinerja yang baik, kualitas yang baik. Jadi kalau acara besar ini refer to nationwide yang terbuka untuk umum, yang bisa merepresentasikan image dari PKI sendiri. Jadi aku mau memastikan kalau acara ini adalah acara yang berkualitas. Kualitas nomor 1, karena itu aku lebih mau kasih waktu lebih untuk persiapan. Dan selain itu juga aku bilang udah tahu sekali kenapa. Karena contohnya kalau Indofest IAF itu untuk keep the hype among the target audience. Karena kalau kita tiap tahun ada itu kesannya jadi kayak kalau udah nonton paling sama aja gitu. Jadi tapi kalau 2 tahun sekali itu kayak kapan lagi ada lagi ya? Oh masih ada, masih 2 tahun lagi. Oke nanti 2 tahun lagi gue pasti datang gitu. Jadi lebih ke keep the hype. Jadi kita bisa maintain target audience kita. Itu juga sih. Agak konten base ya guys. Ini sebelah ini. Terus ini nggak kelihatan. Nggak apa-apa deh, aku butuh aja. Ini aku persiapkan propose structure yang I intend to have. Karena kalau kalian bisa perhatiin ada berbeda. Di set of topsnya 5, aku cuma mau 4. Set of divisionnya 6, aku cuma kasih 5. Ada sedikit perbedaan. Dan aku mau butuh kalian semua. Okay, what I have here is for tops. Aku bakal punya 4. Sekretaris Jenderal, Wakil, Chief Admin, ini Sekretaris, Sekretariat Kontrol ini Bendahara. Kenapa aku punya 4 ini? Karena 4 ini adalah 4 yang esensial untuk dipunyai di setiap organisasi. Chief Admin tugasnya, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal kerjanya sama. Cuman bedanya adalah Sekretaris Jenderal itu lebih ke orang yang to look up to, yang ambil final decision, terus lebih yang orang ke yang live langsung. Kalau ada apa-apa, ini the top person yang paling terakhir untuk disalahkan ini. Ini yang maksudnya yang paling atasnya dari sekretaris. Jadi kayak responsibility wise dia bakal lebih punya banyak. Tapi tugasnya basically sama. Administrative officer? Administrative officer ini sekretaris, jadi berhubungan semua dengan database dan admin staff ini bakal ke sini orang topsnya. Karena saya controller bendahara, kenapa kok bukan namanya treasurer, kenapa controller? Karena aku mau dia bertanggung jawab atas semua in and out cash flow. Jadi nggak cuma
nggak cuman bagian bagi-bagi atau gimana. Aku mau orang yang dia tuh benar-benar kayak mengkontrol finance-nya. Oke, terus other than that, division I have 5. Jadi kalau kalian lihat ada yang baru, admin sama ad hoc. Oke, admin ini baru. Corporate license basically commerce, tapi I change to corporate license instead namanya. PPIT aku gabungkan news media dan PPIT jadi satu, menjadi PPIT. Lalu sosial itu masih ada, dan ada yang baru namanya event. Basically ini upgrade-nya dari karya event. Aku mau bawa lebih bagus. Jadi karya event itu semuanya under. Okay, I think I will not have enough time to talk through every single thing tentang job scope-nya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut apa sih job scope yang masing-masingnya, aku bisa jelaskan nanti waktu Q&A. Tapi yang I want to talk about now is that kalau kalian lihat aku kurangin tops-nya, aku kurangin division-nya. Kenapa? Karena aku rasa birokrasi ke bawah lebih banyak, itu lebih bagus dan lebih efektif daripada punya birokrasi yang ke samping. Jadi aku mau cut tangan, aku mau tambahin kaki. Jadi lebih ke bawah. Kenapa lebih gitu? Karena kalau misalnya organisasi yang besar, menurut aku akan lebih efektif untuk mencapai satu decision kalau orang yang lebih sedikit yang rapat dan mengambil keputusan. Kalau kita melibatkan banyak orang dalam rapat, itu bakal lebih nggak efektif nggak efisien. Jadi menurut aku lebih bagus ke bawah dan lebih sedikit yang di atas. Dan selain itu juga karena ke bawah, jadi setiap orang itu actually a leader of other people. Karena walaupun kamu cuma bawah, misalnya division, ada head division PPIT, di dalam PPIT ini bakal ada head diaspora. Dan kalau kamu komite kepala head diaspora, you actually walaupun kamu bagian dari PPIT, tapi kamu adalah leaders dari the whole head diaspora. Jadi setiap orang tuh bakal punya responsibility, dan I believe that way people will learn more and more. So that's all for me. Thank you for listening. Tadi udah atau perlu diulang lagi? Jadi jadi kita jawab pertanyaan pertama dulu ya. Jadi pertanyaan pertama dari itu, pertama concern itu dari pertanyaan. Pertama concern ke bawah daripada ke samping. Yes, I will not deny kalau ke bawah inefficient. Yes. Walaupun itu inefficient, that is the most effective way. Kenapa? Contohnya, kalau untuk it's the most effective way to get to the best result untuk organisasi yang besar. Contohnya apa? Indonesia. Kenapa kok masih ada RT, RW, kabupaten, harus kabupaten kota gitu kan? Kenapa kok nggak harus ada RT, langsung ke presiden? Kenapa nggak gitu? Karena itu penting dan itu harusnya necessary, dan itu membuat kita untuk bisa arrive di decision yang spesifik dan efektif gitu. Contohnya, kalau semuanya banyak staffing, jadi bakal ada satu orang yang harus menghandle semuanya. Dan kalau satu orang yang menghandle semuanya, kemampuan manusia itu pasti terbatas untuk berpikir kan. Dan dia bakal apapun yang dia desain itu bakal menurut aku bakal kurang efektif. Itu satu. Karena ada banyak hal yang dia harus pikirkan, dan at the same time dia harus bisa banyak hal. Itu satu. Kedua, kalau dengan kita ke bawah itu akan lebih spesifik dan bisa nggak selalu inefisien. Karena nggak semua masalahnya di bawah itu yang di atas kalau yang atas tahu. Contohnya adalah paling gampang, oke, untuk contoh PPS kalau susah karena aku nggak familiar sama itu. Tapi paling gampang contohnya adalah contoh negara. Di RT ada kasus demam berdarah. Ada kasus demam berdarah. Apakah wali kota perlu tahu kalau di RT ada demam berdarah? Enggak. Ketua RT cuma tinggal bilang ke ketua RW, di RT aku ada demam berdarah. Dan ketua RW harus bilang, oh ya udah kalau gitu kita langsung semprot nyamuk pada ganti gitu. Dan langsung selesai masalah itu berhenti sampai di situ, dan nggak perlu sampai ke atas lagi. Dan itu bakal jadi lebih cepat dan lebih efisien.
in that sense gitu. Jadi ada beberapa masalah yang nggak harus sampai ke atas. Dan Indian kalau misalnya masalah itu akan terus nggak bisa dibawa sampai ke atas, berarti masalah itu benar-benar kayak masalah yang penting dan cuma yang di atas yang bisa tackle, dan itu juga bakal membuat decision yang dibuat dan solusi yang dikasih itu bakal lebih mengena dan lebih efektif. Gitu sih jawaban aku untuk kenapa ke bawah dan nggak ke samping. Lalu yang terakhir, perspektif bakal jadi lebih miss out. Masalahnya di sini kalau misalnya dari aku kecilin dari 20 orang jadi cuma 5, iya sudah miss out. Tapi di sini aku cuma kecilin dari 4 ke 3 gitu kan, 5 ke 4 gitu. Jadi I think there will be sufficient enough gitu. Dan juga dengan cara begini berarti setiap orang tuh bakal akan dipush lebih jauh untuk berpikir lebih bagus, lebih kritikal gitu. Karena di sini semua orang tuh bakal menjadi representatif dari orang lain. Jadi setiap orang punya responsibility. Jadi apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu lakukan, itu kamu harus berpikir lebih jauh, one step further, karena you're representing another people. Jadi untuk itu aku merasa miss out something I don't think is a big issue. Karena kalaupun di miss out pun pasti itu setiap orang pasti kayak mereka bakal dapat masukan dari belakang juga kan, karena dia representatif orang. Lalu next, ini yang barang itu ya. Oke. Ini mau clarify aja. Kita nggak bakal sekepo itu sampai kalian setiap hal untuk gini. Aku percaya kalian punya banyak acara, tapi I believe that nggak semua acara kalian perlu persetujuan dari SK. Karena kalau cuma acara kecil, misalnya acara gathering buka bersama di SAM gitu, itu kan yang melibatkan cuma orang-orang SAM gitu, nggak perlu PPS untuk turun tangan juga, dan kalian juga nggak gitu perlu dukungan dari PPS per se. Karena kalian nggak bakal perlu bantuan tenaga kerja dari PPS karena kita nggak bisa bikin itu. Kayak ada beberapa hal kecil, kalau untuk hal-hal yang gitu yang nggak perlu dukungan PPS itu, I think itu juga jadi apa ya, itu jadi kalian nggak semua hal harus ke PPS tuh meminta persetujuan gitu. Yang paling yang acara yang besar yang benar-benar melibatkan banyak orang itu yang baru kalian minta persetujuan PPS. Contohnya kayak misalnya Insight gitu kan, dan itu udah nationwide gitu. Itu kayak kalian terbuka juga. Jadi untuk acara yang gitu, I believe kalian juga planningnya kalian juga jauh gitu. Dan pasti dari awal sudah ada planning kasarnya dan dasarnya itu pasti sudah ada, kayak contoh tujuan utamanya apa. Dan itu yang kita perlukan sebenarnya, itu persyaratannya, dan kita cuma mau tujuan utamanya dan accountability-nya. Kalau kalian misalnya kita bantuan dana, kita cuma mau tahu kalian tuh butuh bantuan kita berapa banyak dan berapa orang yang kita harus kasih. Terus untuk apa aja, kita mau tahu kayak perinciannya, yang kenapa sih supaya kita tuh harus bisa responsibel atas hal itu gitu. Kita nggak mau nanti kalau kita udah kayak di tengah-tengah tuh jadi kesannya bantuan nggak turun lah, apa segala macam. Karena hal kalau kita dari awal kayak komunikasi nggak jelas, pertama minta bantuan, ngomongnya, kita cuma mau tahu kalau kalian bantu kita gitu misalnya, tapi nggak pernah ngomong dari awal mau bantu berapa. Terus kayak in the end, iya kan kamu udah pernah bilang membantu kita mau 10.000 gitu misalnya, kan nggak bisa kan. Jadi dari itu sih persyaratannya itu kita mau yang jelas dan accountable. Kenapa harus memilih 2 hari ini? To be verified, kalian nggak harus, itu kayak bukan kewajiban kalian tuh, gue nggak mengharuskan kalian. Gue di sini seperti yang gue bilang dari awal, gue tuh sharing. I give you my ideas. This is what I have. This is what I can do. Masalah kalian mau pilih gue apa enggak, itu kembali ke kalian. Kalau kalian nggak percaya sama gue, atau kalian merasa aku nggak bisa kerja sama lu gitu, ya itu terserah kalian. Gue di sini tuh tujuan utama gue adalah gue tuh membantu, gue mau memberikan changes gitu. Dan ini yang gue bisa tawarkan ke kalian. Ini ide aku, yang ini aku merasa masukan yang aku bisa berikan, dan ini aku bersedia untuk kontribut waktu, kontribut apa yang aku bisa, apa yang aku punya untuk membantu. Kalau in the end misalnya kalian kalian memutuskan nggak mau gitu, tapi kalian suka sama ide aku, kalian pakai ide aku, it's okay gitu.
go ahead karena tujuan aku pertama aku membantu. Sekarang Syahri silakan dijawab. Oke, pertanyaan pertama adalah apakah kemungkinan ubah balik jadi presiden? For me, I don't think so, karena setelah I did a lot of research for this. Kayak aku bener-bener kayak apa sih bedanya kenapa kok Benny mengubah presidensinya jadi sekretariat? Dan setelah aku baca, actually harusnya yang benar dari sekretariat, karena itu sejalan dengan visi dari PPS sendiri. PPS tuh visinya apa sih? Visinya tuh menghubungkan. Jadi apapun terjadi, PPS tuh sebenarnya dia cuma jembatan dan memfasilitasi saja. Dan kalau kita ubah menjadi badan sendiri yang berdiri sendiri dan presidensial, maka the whole thing will be different gitu. Karena kita nggak bisa menghubungkan, menjembatani kalau misalnya kita badan sendiri. Itu kayak sama aja kayak kita punya badan yang anggotanya 20 orang dan kita harus visinya adalah menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia yang di Singapura. Itu kan bakal kayak susah kan. Jadi sekretariat itu adalah lebih kayak menjembatani dan kita yang memfasilitasi organisasi-organisasi lain, dan itu actually bisa manageable karena instead of seluruhnya kayak scale one kayak gede banget, kita cuma down tuh 14 sekolah di sini gitu, dan mungkin ada beberapa tambahan 10 sekolah gitu. Dan itu lebih manageable, dan itu yang cocok dengan visi dan misinya. Jadi untuk aku nggak bakal jadi presidensial lagi. Jawabnya udah atau oke. Kelebihan ini oke, boleh aku clarify lagi. Jadi yang mau ditanyakan tuh kelebihan kekurangan atau bagaimana cara mengatasi badan? Jelasnya. Dan lupa kan dari kelebihan dan kekurangan kita bisa membuat leadership ya. Kamu itu sebagai pemimpin orangnya bagaimana? Itu kan dari pengalaman, asal, keluarga, environment kita, ya kan? Kenapa? Kita memilih kan PDKT. Kok mau jadi pemimpin? Kenapa kok mau jadi sekjen PPIS? Habis itu dari kelebihan kekurangan ini untuk mengatasi masalah bagaimana? Jadi pertanyaan banyak sekali pertanyaannya. Bukan maksudnya seksis ya, karena kan cewek juga kan. Itu rata-rata beberapa orang mungkin ngomong perempuan. Jadi gimana caranya buat bilang walaupun aku perempuan, aku itu masih bisa gitu. Oke, untuk tackle pertanyaan kelebihan kekurangan, sebenarnya kelebihan kekurangan aku tuh itu sama gitu. Jadi kayak apapun jadi kekurangan aku adalah kelebihan aku. Dan sebaliknya gitu. Kenapa aku bilang gini? Karena dari kekurangan aku bisa belajar. Dan dari itu aku jadi bisa mengubah kekurangan itu. Kalau ditanya kekurangan dan kelebihan banyak, karena kita manusia nggak ada yang sempurna, jadi banyak kekurangan kelebihan. Cuman salah contohnya yang paling prominent dan paling kekurangan banget dan paling jelek banget adalah aku tuh malas. Jujur, malas. Tapi masalahnya malesku itu bukan males yang apa ya? Yang parah kayak aku males, tapi malesku tuh masih kayak I will not go that extra mile just to achieve the same result. Jadi contohnya aku bukan males yang oke, aku males bikin exam, jadi aku bikin exam cuma satu nomor aja gitu misalnya ekonomi. Enggak, aku bakal put a lot of effort, enough effort just to complete the whole thing, do the best and that's it gitu loh. Jadi aku nggak bakal kasih tambahan ekstra, aku nggak bakal, ada orang yang kayak, aduh orangnya rajin sekali, cuman disuruh kayak gini tapi dia aduh ini juga gitu. Jujur aja aku nggak orang kayak gitu. To be honest, itu kelemahan. Tapi kenapa aku bisa bilang kelemahan ini jadi kelebihan? Karena aku orangnya males. Aku nggak mau dikejar-kejar untuk melakukan hal yang sama lagi. Jadi I make sure that aku tuh efisien dan efektif. Jadi apapun yang aku kerjakan,
I make sure that it's the best, itu optimum. Jadi aku nggak bakal visit itu lagi dan ulang-ulang, karena aku nggak bakal bertele-tele di situ. Jadi itu yang aku bilang kelemahan aku ke pertama kali. Itu salah satunya. Kalau mau tanya banyak sih, dan aku nggak bisa kasih salah satu sih. Lalu masih pertanyaannya lagi, kenapa yang perempuan itu? Kenapa aku menjadi sekjen dan itu lebih karena motivasi dan kenapa kalian harus pindah juga sih. Kenapa aku jadi sekjen? Kenapa kok berani jadi maju leadership? Karena aku suka, aku interested. Aku adalah orang yang suka berorganisasi. Dan dari kecil, dari kalau mau go back tuh kayak bener dari SD, dari zaman ketua kelas. Itu kalau saya bilang aku udah merasakan semua itu dan aku emang suka. Aku emang suka berkecimpung di organisasi gitu. Dan kenapa aku berani maju sebagai sekretaris jenderal? Karena job scope-nya, karena satu interest me, itu organisasi. Kedua itu job scope-nya. Itu job scope sesuatu yang aku bisa manage karena aku udah punya past experience yang similar to it. Gitu. Aku percaya walaupun itu lebih besar, itu ada sesuatu yang baru. Itu problemnya bakal lebih banyak. Tapi in the end it will go down to the same problem. Dan itu aku udah pernah ngalamin itu sebelumnya. Dan aku udah pernah nge-solve itu sebelumnya. Mungkin bakal lebih ribet karena lebih besar gitu kan. Tapi intinya bakal sama kayak ada orang berantem gitu. Ntar ada PPI sekolah ini konflik gitu misalnya konflik interest itu sama kayak ngelerai anak kecil berantem, intinya sama, cuman interest yang ada lebih banyak, terus konsiderasi lebih banyak, tapi basically apa yang harus dilakukan itu sama. Lu harus jadi moderator, kita harus jadi moderator yang nggak bias, yang objektif gitu. Jadi aku percaya apapun yang aku udah pelajari sebelumnya itu cukup untuk menjadi dasar untuk aku ambil posisi sekretaris jenderal, dan aku percaya dari situ karena aku udah punya dasarnya aku bisa learn lebih banyak dan aku orangnya yang memang mau belajar lebih banyak itu. Terus yang terakhir, kalau misalnya perencanaan matang apapun perencanaan masih bakal ada masalah hari H, betul. Tapi gimana pun caranya perencanaan matang itu adalah satu step lebih awal. Kalau kita udah berencana matang itu masalah kemungkinan variasi masalah terjadi akan lebih sedikit. Jadi perencanaan matang itu harus ada. Itu kayak kalau kita udah berencana matang itu kayak kita udah menang satu langkah di pertandingannya. Di perang itu kita udah menang satu langkah. Emang pasti hari H pasti bakal ada masalah. Cuman dengan rencana matang kita tackle-nya masalah itu yang spontan aja gitu. Yang di hari H itu ada masalah apa? Itu kita cuma itu aja. Gak akan ada masalah yang tentang persiapan, yang berhubungan sama persiapan karena itu sudah pasti dari semua. Jadi masalah wise, variety wise lebih sedikit. Dan kedua, I have problem solving skills. Jadi kenapa bisa bilang gitu? Karena pas experience juga hari H pasti ada masalah. Dan yang perlu di situ adalah problem solving skills. Harus tenang. Dan itu sih kalau karena udah ada experience, jadi masalahnya tuh more or less will be similar. Jadi untuk tacklingnya juga pasti udah ada basis. Dan kalaupun ada masalah baru, chances R-nya tuh nggak bakal tiba-tiba 10 masalah datang 10 masalah baru gitu. Jadi bisa lebih fokus ke masalah baru. Jadi aku percaya juga dari situ bisa kalah dengan reasonable decision juga. Lalu cara bisa nggak kasih tahu sekali gimana namanya? Oke, ini clarify lagi, acara besar betul sekali itu bukan artinya tahun ini misalnya kita keluarin Indofest gitu kan, terus tahun depan kita nggak pernah acara sama sekali, terus baru tahun depannya lagi kita keluarin acara lagi bisa liga gitu. Enggak, maksudnya adalah kita tiap tahun bakal ada acara, cuman acara yang sama itu mungkin ada beberapa acara yang sama itu yang akan ada tuh 2 tahun sekali. Jadi nggak semua acara 2 tahun sekali. Itu satu hal yang harus clarify. Yang kedua, untuk orang yang cuma 2 tahun di Singapura terus apalah gitu, kita nggak bisa, as a person we cannot ensure that we cannot please everybody at the same time. We can please somebody at the same time. We can please somebody all the time. We can please everybody sometimes, tapi kita nggak bisa please everybody at the same time. Jadi pas
diuntungkan masih ada yang dirugikan, dan itu it's just life, kita nggak bisa tetap. Dan untuk hype, ya orang yang udah merasakan nggak bisa merasakan lagi, tapi ini orangnya hype gitu misalnya, dan dia bisa pass down karena dia tahu acara itu bagus, dia hype about it, walaupun dia nggak di situ, dia kenal orang yang masih di situ. Ada acara itu, kamu datang dong, ini seru acaranya begini, dan di situ kita bisa maintain hype-nya. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just like a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. Got the boombox blasting and we're just laughing. The neighbors try to shut us down, but you know they can't blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight before we all grow old. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just like a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Oh, 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 oh. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. And I know that I'm just wasting time, but I don't wanna let it go. I don't wanna let it go. And I know that I might not be fine, but I will never let it go. No, I will never let it go. So don't tell me how to act or how I should be. How I should. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just like a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, oh, oh. Don't wanna be like you. Don't wanna be like you. Act like you. Kita mau begini. Jadi ini hasilnya, jadi 66,3 berarti more than of us here. Kita pilih dulu, dan mungkin bisa dulu Shirley mengemban jabatannya, mungkin bisa kasih sepatah dorongan. Terima kasih kalian semua udah memberikan kesempatan dan terima kasih kalian udah kayak apa ya udah percaya betul ya